Halo semuanya, pernah dengar kata akuntansi? Apa sih yang langsung kepikiran? Kertas-kertas numpuk, angka yang bikin pusing, udah buang jauh-jauh pikiran itu. Soalnya, hari ini kita bakal lihat bareng-bareng kalau akuntansi itu sebenarnya kayak bahasa. Bahasa universalnya bisnis, yang logis banget, dan serius deh, semua orang bisa belajar, termasuk Anda. Coba deh bayangin, gimana caranya sebuah bisnis, entah itu warung kopi kecil di komplek kita, atau perusahaan raksasa, bener-bener tahu mereka lagi untung atau malah rugi. Semua kerja keras, lembur sampai malam, hasilnya apa? Nah, jawabannya itu cuma satu, akuntansi. Ini tuh kayak detektif keuangan, yang lacak setiap rupiah, yang masuk, yang keluar, biar gambaran besarnya jadi jelas banget. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Gini deh, anggap aja kita lagi mau belajar bahasa baru bareng-bareng. Tapi bukan bahasa Inggris atau Mandarin ya. Ini bahasa yang dipakai semua bisnis di dunia buat ngobrolin kondisi keuangan mereka. Jadi, intinya apa sih akuntansi itu? Gampangnya gini, akuntansi itu seni bercerita tapi pakai angka. Bukan cuma ngumpulin bon sama nyatet-nyatet doang loh. Prosesnya itu ngubah data yang kelihatannya acak, kayak penjualan hari ini, bayar tagihan listrik, jadi satu cerita yang nyambung. Cerita yang bisa jawab pertanyaan-pertanyaan paling penting. Bisnis kita sehat gak sih? Kita lagi maju atau malah mundur? Duit kita sebenarnya lari kemana aja? Nah, ada 3 tujuan utama dari semua ini. Pikirin aja ini sebagai 3 pilar utamanya. Yang pertama, akuntansi itu nunjukin posisi keuangan kita. Maksudnya, ya apa aja yang kita punya sama apa aja utang kita. Ini tuh kayak foto kondisi keuangan kita saat ini. Kedua, dia ngelaporin kinerja. Gampangnya, untung atau rugi sih kita selama periode tertentu. Dan yang paling penting nih, dari 2 info tadi, akuntansi ngasih fondasi yang super kuat buat siapa aja, manajer, investor, buat ngambil keputusan yang pintar ke depannya. Oke, lanjut ya. Kalau tadi kita bilang akuntansi itu bahasa, nah 5 elemen ini alfabetnya. Beneran deh, kalau Anda ngerti 5 istilah ini, Anda udah setengah jalan jago baca laporan keuangan manapun. Yang pertama, aset. Gampangnya, aset itu semua hal berharga yang dipunya sama perusahaan. Apa aja tuh? Ya, macam-macam. Mulai dari yang paling kelihatan, kayak duit cash di bank, terus piutang, itu loh duit yang harusnya kita terima dari pelanggan, sampai ke barang-barang fisik kayak laptop, meja kerja, bahkan gedung kantornya sekalian. Oke, abis aset ada kewajiban. Nah, ini kebalikannya. Kewajiban itu ya semua utang yang harus dibayar perusahaan ke orang lain. Contohnya, bisa tagihan ke supplier yang belum dibayar, atau cicilan pinjaman ke bank tiap bulan. Terus ada yang namanya ekuitas, atau sering juga disebut modal. Nah, ini bagian yang seru nih. Ekuitas itu nilai bersih perusahaan. Gampangnya, ini bagian yang benar-benar punya si pemilik bisnis. Bayangin deh, kalau semua aset dijual buat lunasin semua utang. Nah, sisa duitnya itulah yang namanya ekuitas. Sekarang bagian yang bikin senyum, pendapatan. Ini semua duit yang masuk dari kegiatan utama bisnis. Misalnya jualan kopi, dapat bayaran dari proyek desain, atau hasil jualan produk di toko online. Pokoknya ini aliran uang masuknya. Tapi kan, buat dapat duit, kita juga harus keluar duit kan? Nah, itu namanya beban. Semua biaya yang kita keluarin buat dapetin pendapatan tadi. Kayak bayar gaji karyawan, sewa tempat, bayar listrik sama internet, ya ongkos operasional lah. Oke, alfabetnya udah dapet nih. Sekarang waktunya kita belajar grammar atau tata bahasanya. Aturan paling dasar yang nyatuin semua elemen tadi. Dan ini, serius, aturan yang nggak bisa ditawar-tawar di dunia akuntansi. Dan inilah dia aturan emasnya. Aset itu harus sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Kenapa gitu? Logikanya simple banget. Semua yang dipunya perusahaan itu aset kan? Pasti ada sumber dananya. Dan sumbernya cuma 2. Kalau nggak dari ngutang, kewajiban, ya dari modal si pemilik, ekuitas. Makanya 2 sisi ini wajib kudu harus selalu seimbang. Kayak timbangan. Setiap transaksi, sekecil apapun, harus bikin timbangan ini tetap balance. Contohnya gini deh, biar kebayang. Lihat nih, misal perusahaan beli peralatan baru seharga 10 juta rupiah, bayarnya cash. Apa yang terjadi? Oke, perhatiin ya. Duit kasnya, yang mana itu aset, berkurang 10 juta. Tapi di saat yang bersamaan, perusahaan dapat barang baru, yaitu peralatan yang juga aset, nilainya nambah 10 juta. Jadi gimana? Aset yang satu turun, aset yang lain naik. Total nilai asetnya yang nggak berubah. Sisi kanan persamaan nggak kesentuh sama sekali. Timbangannya tetap seimbang sempurna.
Nah, inilah inti logika akuntansi. Sip, alfabet udah, grammarnya juga udah. Sekarang, waktunya kita nulis kalimat pertama kita. Gimana caranya? Yaitu dengan nyatet transaksi ke dalam sebuah buku catatan khusus yang namanya jurnal umum. Prosesnya tuh sebenarnya urut dan logis banget. Pertama, kita lihat transaksinya. Apa sih yang terjadi? Kedua, kita cari tahu akun mana aja yang kena efeknya. Aset, kewajiban, atau yang lain. Ketiga, kita tentuin akun-akun itu nambah atau berkurang. Nah, disinilah kita pakai istilah debit dan kredit buat nyatetnya. Dan terakhir, ya udah, kita catat entry-nya di jurnal umum. Dan yang paling penting, harus tetap seimbang. Oke, sekarang kita bedah langsung contohnya di tabel ini biar jelas. Lihat yang pertama. Pemilik nyetor modal tunai. Artinya apa? Duit kas perusahaan nambah kan? Nah, kas itu aset. Aset bertambah dicatatnya di sisi debit. Terus, modal si pemilik juga nambah. Modal itu ekuitas. Ekuitas bertambah dicatatnya di sisi kredit. Lihat angkanya, debit 25 juta, kredit 25 juta. Seimbang kan? Contoh kedua, bayar sewa. Duit kas kita berkurang, artinya aset berkurang, kita catat di kredit. Terus kita jadi punya beban sewa. Beban bertambah, itu dicatatnya di debit. Tuh, debit 2 juta, kredit 2 juta. Seimbang lagi. Terakhir, beli perlengkapan tapi ngutang. Kita dapat barang, perlengkapan, itu aset. Jadi, aset nambah, catat di debit. Tapi kan kita ngutang, jadi utang kita juga nambah. Utang itu kewajiban, nambahnya di sisi kredit. Udah mulai kelihatan kan polanya? Setiap transaksi pasti ada dua sisi, debit dan kredit. Dan jumlahnya harus selalu sama, seimbang. Oke, coba kita tarik napas dulu sebentar. Kita lihat lagi apa aja yang udah kita pelajarin. Beberapa menit yang lalu, mungkin istilah-istilah ini kedengeran asing banget. Tapi sekarang, Anda udah tahu 5 elemen kuncinya, udah ngerti aturan emasnya, bahkan udah lihat langsung gimana cara nyatet transaksi. Ini fondasi yang bener-bener kuat. Dan kutipan ini, wah, ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Belajar akuntansi dasar itu, ya persis kayak belajar alfabet dan grammar sebuah bahasa. Dan si persamaan akuntansi itu, itulah aturan grammar utamanya. Aturan yang mastiin setiap kalimat atau transaksi yang kita tulis itu logis dan seimbang. Keren kan? Nah, sebagai penutup, saya punya satu pertanyaan buat Anda. Sekarang Anda udah tahu aturannya kan? Akuntansi jadi bukan lagi sekedar angka-angka mati di atas kertas kan? Tapi jadi sebuah alat. Alat buat ngerti kesehatan bisnis, buat bikin keputusan yang lebih cerdas, dan buat ngebongkar cerita di balik angka-angka itu. Jadi, entah itu buat bisnis Anda sendiri, atau sekedar buat lebih ngerti dunia bisnis di sekitar kita, kira-kira cerita keuangan apa nih yang bakal Anda temukan pertama kali?